Selamat malam, kami dari kelompok K3 UAS dengan judul SOP penggunaan alat ukur, multimeter, dan power supply dengan anggota Rival Fernandes Simatupang dengan NIM 4212211042, Safira Fazrin Siregar 4212211043, dan saya Endriani dengan NIM 4212211056. Alat ukur adalah sebuah alat yang tujuan penggunaannya untuk membantu dalam mengetahui nilai dari suatu besaran, baik itu besaran nilai maupun kondisi dari sebuah komponen yang akan diukur. Alat ukur sendiri juga telah banyak digunakan menentukan nilai presisi yang ada pada sebuah komponen yang akan diukur, dengan tujuan untuk mendapatkan kuantitas dari sebuah benda, di mana jika kita menggunakan data pada pengukuran sebuah penelitian atau pekerjaan, maka data yang kita dapat adalah merupakan data yang pasti. Setelah mengetahui apa pengertian dari alat ukur sendiri memiliki beberapa macam jenis beserta fungsinya. Saya akan menjelaskan mengenai jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit, mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang seperti pipa maupun lainnya dengan cara diulur, mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian pengukur. Jangka sorong mempunyai dua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang sorong. Rahang tetap dilengkapi dengan skala utama, sedangkan rahang sorong terdapat skala nonius atau skala Vernier. Prosedur pengoperasian. Yang pertama, mengukur diameter luar. Untuk mengukur diameter luar sebuah benda, misalnya diameter luar sebuah kelereng, dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Geserlah rahang geser jangka sorong ke kanan, sehingga benda yang diukur dapat masuk di antara kedua rahang, antara rahang geser dan rahang tetap. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Yang ketiga, geserlah rahang geser ke kiri sedemikian rupa sehingga benda yang diukur terjepit dengan menggunakan pengunci oleh kedua rahang. Yang kedua, mengukur diameter dalam. Untuk mengukur diameter dalam sebuah benda, misalnya diameter dalam sebuah cincin, dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, geserlah rahang geser jangka sorong sedikit ke kanan. Yang kedua, letakkan benda atau cincin yang akan diukur sedemikian rupa sehingga kedua rahang jangka sorong masuk ke dalam cincin tersebut. Yang ketiga, geserlah rahang geser ke kanan sedemikian rupa sehingga kedua rahang jangka sorong menyentuh kedua dinding dalam benda atau cincin yang akan diukur. Yang ketiga, mengukur kedalaman. Untuk mengukur kedalaman sebuah benda seperti tabung dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan tabung yang akan diukur dalam posisi berdiri tegak. Putar jangka, kemudian letakkan ujung jangka sorong ke permukaan tabung yang akan diukur dalamnya. Yang ketiga, geserlah rahang geser ke bawah sehingga ujung batang pada jangka sorong menyentuh dasar tabung. Nama saya Safira Fazrin Siregar dengan NIM 4212211043. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan SOP dari penggunaan multimeter. Jadi yang pertama di sini ada multimeter analog. Yang mana multimeter analog ini dapat digunakan sebagai pengukuran tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, dan juga kapasitansi. Yang pertama di sini ada jarum penunjuk, yang mana jarum penunjuk ini berfungsi sebagai penunjuk mengenai hasil pengukuran yang dilakukan. Yang kedua, ada papan skala. Di sini papan skalanya itu digunakan memiliki angka-angka yang telah disusun sebagai skala dari pengukuran. Yang ketiga ada skrup kalibrasi, yang mana skrup ini digunakan untuk mengkalibrasi multimeter, gunanya itu untuk terhindar dari kesalahan. Yang keempat di sini ada selektor multimeter, yang mana selektor ini digunakan untuk memilih apa yang akan kita lakukan pada saat pengukuran. Misalnya nih kita akan mau mengukur AC volt, nah jadi selektor itu diarahin ke AC volt, atau mau mengukur DC volt, jadi selektornya itu diarahin ke DC volt gitu. Nah, yang kelima di sini ada kabel prop negatif, yang mana kabel prop ini tuh digunakan untuk kontak langsung ke rangkaian negatif. Biasanya ini tuh berwarna hitam pekat.
Nah, yang keenam ada kabel prop positif, yang mana kabel prop positif ini tuh kontak langsung ke rangkaian sebagai positif, biasanya berwarna merah terang menyala. Yang ketujuh di sini ada knop pengatur jarum pada pengukuran hambatan. Nah, knop ini berfungsi sebagai adjustment atau pengatur jarum yang untuk mengukur hambatan suatu resistor. Yang jadi SOP-nya di sini yaitu pastikan pada saat penggunaan multimeter itu pada saat selesai penggunaan multimeter itu dalam keadaan off. Nah, juga perhatikan konfigurasi multimeter sebagai voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter. Jadi kalau misalnya mengukur ohm ya ohm, jangan ohm ke DC volt gitu. Terus ada pastikan objek yang akan diukur, resistor atau hambatan jalurnya dan lain-lain. Ada perhatikan skala pengukurannya pada ohmmeter, misalnya 200, artinya pengukurannya itu nilainya maksimalnya 200 ohm. Berarti 200 ohm, jangan lebih dari 200 ohm, itu dapat merusak si multinya. Jangan menyentuh kaki komponen resistor jika melakukan pengukuran, karena dapat membahayakan diri sendiri dan juga dapat membahayakan multimeternya, dapat rusak. Berhati-hati pada efek pembenaan karena multimeter itu memiliki resistansi internal. Bedanya multimeter digital dengan multimeter analog ini, multimeter digital itu dia udah di display, yang mana itu dia udah langsung pasti nilainya, kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Jadi tampilannya itu udah asli gitu, nggak perlu dihitung. Kemudian di sini tuh ada yang namanya main display. Main display itu layarnya itu merupakan area untuk menampilkan nilai hasil pengukurannya. Nah, yang kedua itu ada sub selector button, yang mana selektor ini itu berfungsi sebagai pelengkap dari function selector. Yang ketiga ada function selector yang merupakan jenis saklar putar yang digunakan untuk memilih salah satu fungsi dari multimeternya. Jadi yang keempat ada input probe port, yang mana jalur masuk utamanya itu pengukuran atau pemeriksaan. Melalui lubang ini probe itu probe yang berwarna merah itu bisa dihubungkan. Dari jalur masuk ini pengguna dapat melakukan pemeriksaan atau pengukuran. Nah, yang kelima ada common probe part, yang mana sering disebut juga sebagai jalur keluar lubang, yang digunakan itu untuk yang kabel probe warna hitam. Yang kemudian di sini ada yang keenam ada input current port part, yang mana input ini adalah jalur khusus untuk pengukuran arus besar, tapi ini jarang digunakan. Yang ketujuh ada hold atau light button, ya, ini digunakan untuk kalau ditekan lama dia itu bisa bisa berfungsi holdnya. Kalau misalnya ditekan sebentar bakalan hidup backlightnya. Yang ke-8 ada sub main display, yang mana sub ini adalah menu-menu kecil yang berbentuk simbol untuk mengaktifkan fungsi-fungsi dari multimeter tersebut, misalnya buzzer. SOP-nya di sini yaitu pastikan multimeter sesudah digunakan itu dalam keadaan off, dan perhatikan juga konfigurasi multimeternya volt DC, ampermeter, dan ohm kemudian yang ketiga ada perhatikan objek yang akan diukur. Objeknya itu apa, resistor atau hambatan. Yang keempat ada perhatikan skala pengukurannya itu harus diperhatikan juga pada ohmmeter. Yang kelima, jangan menyentuh kaki komponen resistor jika melakukan pengukuran. Yang keenam, berhati-hati pada efek pembebanan karena multimeter itu memiliki resistansi yang internal. Di sini ada power supply. Power supply merupakan perangkat keras dalam komputer yang berperan dalam menyuplai tegangan atau daya secara langsung ke komponen yang ada di dalam casing komputer, seperti hard disk, motherboard, string, DVD drive, dan perangkat lain yang ada di dalam casing komputer.
Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai atau memberikan daya berupa arus listrik yang sebelumnya telah mengalami perubahan dari arus berlawanan atau AC menjadi arus listrik yang searah. Perangkat ini menyuplai tegangan arus listrik searah yang diperlukan oleh perangkat keras dalam komputer. Contohnya adalah perangkat keras fan, hard disk, motherboard, dan sebagainya. Power supply juga memiliki sebuah konektor berbentuk kabel yang masing-masing konektor kabel tersebut memiliki fungsi dan kemampuan yang berbeda-beda yang diperlukan oleh komputer. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa perangkat power supply adalah salah satu perangkat keras yang sangat dibutuhkan oleh komputer karena sangat penting untuk mengoperasikan sebuah komputer. Baiklah, di sini ada power supply beserta bagian-bagiannya. Saya akan menjelaskan cara menggunakan power supply tersebut. Pertama, hubungkan kabel power pada power supply ke jala-jala PLN duras 20 volt. Kedua, terdapat 3 lubang output antara lain positif, ground, dan negatif. Ketiga, hubungkan kabel ke masing-masing lubang output. 4. Tekan tombol power, kemudian power supply akan menyala. Keenam, pada pilihan suren terdapat 2 potensiometer. Jika kursi diputar ke kanan, maka untuk memperbesar, dan jika diputar ke kiri, untuk mengecilkan arus secara acak. Dan fan diputar ke kanan untuk memperbesar, dan jika diputar ke kiri untuk mengecilkan arus secara halus. Dan yang ketujuh, pada pilihan voltage terdapat 2 potensiometer juga. Jika kursi diputar ke kanan untuk memperbesar, dan jika diputar ke kiri untuk mengecilkan voltage secara acak. Fan diputar ke kanan untuk memperbesar, dan jika diputar ke kiri untuk mengecilkan voltage secara halus. Cukup sekian video dari penjelasan mengenai SOP penggunaan alat ukur, multimeter, dan power supply. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selamat malam.